Hmm. Oke, halo, selamat pagi. Saya pagi ini saya memiliki sesi interview dengan Kak Gabriela dari Ya. Collider Capital mengenai bagaimana venture capital di Jakarta membuat keputusan dalam screening assessment. Ini adalah sesi wawancara untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian skripsi saya atau tesis saya. Metode wawancara menggunakan semi structure, di mana nanti mungkin ada beberapa pertanyaan improve di tengah sesi. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Nugraha. Bisa panggil dulu ya, atau Yusuf tergantung Gabriela. Terus saat ini saya seorang mahasiswa tingkat akhir di Presiden University, mengambil jurusan administrasi bisnis. Saat ini sedang melakukan tesis research untuk final di Presiden University. Oke, sebelum mulai saya akan mengucapkan terima kasih kepada Kak Gabriela karena telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam interview ini. Sesi ini akan direkam. Mari kita mulai dengan profil Anda, Kak Gabriela. Boleh Anda memberitahu saya nama lengkap Anda, Kak Gabriela? Oke, sebentar aku pindah dikit deh biar nggak berisik aja meeting mana. Oke, thank you ya. Apa namanya Nuga udah reach out. Kenalin, nama aku Gabriela Jocelyn Nainggolan. Boleh dipanggil Gabriela. Aku terakhir last education aku Bachelor in Finance dari Boston College Carroll School of Management di Boston gitu. Experience in the VC atau startup field, aku udah ada di VC ini sekitar 3 tahun terakhir dari tahun 2020. Yang sekarang ya my day to day adalah ya basically itu ya apa namanya screening dan due diligence dan juga bantu startup-startup portfolio kita. Jadi untuk startup-startup yang belum kita invest, aku yang sourcing company-nya dan aku juga yang lead the due diligence process dan sampai akhirnya kalau misalnya kita decide to invest, I was the one who uh, basically lead through the whole kind of like closing process gitu. Nama perusahaannya sekarang yang tempat aku Oke. bekerja adalah Colibra Capital. Alamat kita itu di kantorku City Walk Sudirman, di Mall City Walk Sudirman di Jalan KH Mas Mansur, di lantai 2. Role at Colibra Capital tadi mungkin aku udah jelasin secara singkat ya, tapi kurang lebih seperti itu tadi apa namanya aku di bagian investment dan diligence team dan juga di tim portfolio management. Jadi selain perusahaan yang kita mau invest, perusahaan yang udah invest pun kita tetap harus maintain the relationship with them and make sure apa namanya they're on track to achieve their desired goals. Nah itu situ role aku juga lumayan penting gitu. Oh, Fokusnya kita sektor ke ya gimana silakan Mbak. lanjutkan aja, Kak. Saya Oke. Oke. Sip. Untuk sektor fokus kita itu sektor agnostik, jadi kita bisa invest in any companies from any industry. Tapi yang menjadi hambatannya, maksudnya yang jadi cut off kita adalah pertama perusahaan tersebut harus sudah punya traction. Jadi kita nggak bisa invest ke perusahaan yang masih ideation contohnya atau masih pilot. Jadi harus ada punya traction sendiri. Jadi biasanya preferensi kita adalah perusahaan di stage Series A atau di pre-A gitu. Apa namanya terus yang kedua apa namanya kita nggak bisa invest in direct competitors. Jadi misalnya kita udah ada investment di Travelio. Kalau misalnya Nuga tahu Travelio itu yang semacam yep, booking platform ya, yep. platform untuk apartemen. Nah jadi kita udah nggak bisa nih invest di perusahaan yang serupa. Contohnya misalnya kayak Cove gitu, itu kan masih mirip-mirip ya. Jadi kita nggak bisa invest gitu. Tapi selain dari itu kita bisa invest. Jadi yang penting ada direct competitor sama existing portfolio company kita. Itu untuk Oh, stage-nya tadi yang aku bilang di A pre-A, ya kan cuman kita bisa invest opportunistically di earlier atau later stage company tergantung dari opportunity advance-nya seperti apa. Jadi maksudnya kadang-kadang kan perusahaan belum pernah fundraising sama sekali nih, tapi mereka udah jalan lama, misalnya udah jalan 5 tahun hmm. dan revenue udah gede, misalnya udah 20 M. Tapi kan kalau misalnya secara teknis kan mereka sebenarnya masih seed stage company karena belum pernah raising sebelumnya ya karena tapi kita nggak apa-apa masuk di seed stage company karena mereka udah punya traction yang jelas gitu. Jadi tapi kalau secara general biasanya APA gitu. AUM total AUM kita memang kita nggak disclose ke publik. Cuman Oke, kalau ticket size mungkin aku bisa kasih dari ticket size kita. oke, Jadi per investment kita biasa invest minimum 100.000 dan maksimum di 1,5 juta gitu. Jadi kurang lebih sih itu tentang Kolibra. oke. Cukup lengkap. Oke, sebelum mulai dengan pertanyaan-pertanyaan, saya akan menjelaskan background dari riset ini terlebih dahulu, Kak. Oke, menurut dari studi Buckner dan kawan-kawan tahun 2017, uh, mengungkapkan bahwa sebagian besar founder tidak memiliki strategi atau ide untuk attract venture capital. Selain itu, menurut
studi dari Gompers dan kawan-kawan 2020 mengungkapkan bahwa dari penelitiannya venture capital menerima 200 proposal per tahun dan hanya 4 yang mendapatkan pendanaan dari itu. Selanjutnya dari pernyataan Pak Tezar Firmansyah, which is your company Kolibra Capital, dalam sebuah video YouTube menyatakan bahwa pernah dalam 1 tahun Kolibra Capital menerima 500 proposals dan bahkan tidak satu pun mendapatkan pendanaan itu. Terus Mungkin aku bisa tambahin dikit kali ya, yang dari yang itu, yang tentang okay. apa namanya yang sebelumnya. Itu mungkin tahun 2019 ya. Kan ini udah berapa tahun setelah itu ya kan, Kolibra Capital of course nama kita juga udah makin keluar, orang udah makin banyak tahu kita siapa. Kalau secara historical misalnya di tahun 2022 deh, 2022 kemarin sama 2021 sebenarnya trennya mirip-mirip. Kita itu mendapatkan 1 tahun tuh sekitar 1.200 deck gitu. Jadi apa namanya 1.200 deck, dan dari 1.200 itu tahun lalu kita ada invest di satu company. Gitu, tahun lalunya 2021 kita kayaknya nggak ada invest in new company nggak ada, tapi kita top up ada. Jadi memang it's a bit more stringent lagi gitu bahkan sekarang. Mungkin aku bisa tambahin dari situ aja. Oke. Selanjutnya, menurut beberapa jurnal mengungkapkan bahwa ada beberapa kriteria faktor untuk venture capital menilai dalam screening stage. Ada 5, yaitu ada yang pertama team members atau management team, kedua ada the product characteristic, ketiga market characteristic, keempat financial growth, kelima the business model. Kita mulai dari pertanyaan sederhana ya Kak Gabriela. Apakah Anda setuju dari kelima ini Kak? Apakah semua atau sebagian atau sebagaimana? Jadi mungkin sedikit berbeda ya, maksudnya ini tuh this is very valid untuk perusahaan yang apa namanya yang masih early stage, team member, product, market, it's very important ya kan. Jadi maksudnya very early stage maksudnya mungkin perusahaan yang masih idenya doang. Jadi aku rencananya membuat perusahaan kayak gini nih, nanti marketnya segede ini loh, misalnya marketnya $500 juta misalnya. Dari $500 juta misalnya kita ngambil berapa persen dari market aja, revenue kita bisa berapa. That's good ya kan. Tapi kalau untuk company-company yang biasa, fund-fund yang di Indonesia, biasanya mereka itu they care a lot about financial growth. Financial growth artinya adalah, jadi mereka misalnya udah ada plan nih, plan aku produknya ini, mau achieve berapa persen dari market share yang $500 juta itu, tapi secara historical, kita tuh udah grow-nya sekian banyak dalam setiap tahunnya. Nah itu juga apa namanya important juga gitu untuk consideration kita. Jadi selain dari itu mungkin financial growth and business model also apa namanya very important for companies yang bukan cuma lihat dari early stage companies, jadi udah yang somewhat udah ada traction. Oke. Berarti tim members belum saya ingin bertanya lebih, tim members atau manajemen tim kurang relevan ya Kak? Menurut Kak? It's relevant, tapi relevannya itu lebih ke arah apa namanya experience yang mereka ya. Maksudnya mereka tuh pernah nggak mengerjakan perusahaan yang serupa, atau mereka mungkin dulu pernah kerja di perusahaan yang bidangnya serupa nggak gitu. Tapi kalau misalnya in terms, ada kan yang orang bilang kayak VC lebih suka invest ke apa namanya startup yang foundersnya lulusan dari luar negeri misalnya. Itu bukan consideration besar sih kalau at least for Kolibra ya. Kolibra lebih ngeliat ke pengalaman sebelumnya gitu. Oke. Mari kita bahas satu-satu aja kali Kak, per variable. Ya, silakan. Ya, kita masuk ke team members atau manajemen tim yang tadi Kak sendiri. Oke, apakah Kolibra Capital menggunakan kriteria ini Kak? Ya, of course. Oke. Boleh dijelaskan Kak, mengapa gitu Kolibra Capital menggunakan ini? Oke. Karena kan at the end of the day, what makes or break a company itu orangnya ya. Maksudnya you can have the best business model in the world, ide yang super unik banget, yang apa namanya yang belum pernah dijalankan sebelumnya. Tapi kalau orang at the end of the day, kalau orang yang nggak capable, perusahaannya nggak bakal jalan, and they will not be making money. Jadi at the end of the day, I think the people is more important than the business model. Karena orang tuh business model bisa diubah, tapi personality orang tuh udah yang lebih susah diubah. Oke. Oke, mungkin terakhir dari formal pertama ini, komponen apa aja gitu Kak yang dalam kriteria ini? Misal contoh, antara pendidikan yang Kakak udah mention tadi mungkin kurang relevan, terus kualitas tim, skill set masing-masing anggota, atau lama waktunya gitu Kak. Komponen apa aja gitu Kak? Ya, oke. Lama waktu definitely penting ya. Jadi experience 1 tahun kerja juga bisa dibilang experience ya kan. Tapi apakah experience itu cukup atau enggak? Ya itu relevan.
tergantung menurut orang A mungkin 1 tahun kerja sebelum mendirikan startup cukup, tapi menurut perusahaan B mungkin nggak cukup gitu. Jadi kalau kita lama waktunya of course penting, tapi ada spesifiknya nggak harus misalnya berapa tahun, itu nggak ada gitu. Kita lebih lihat ke seberapa relevan sih yang apa namanya yang experience mereka terhadap yang mereka jalankan sekarang. Jadi lebih ke arah kualitatifnya rather than the quantitative. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita biasanya suka lihat founder tim itu kalau founder ada dua. Yang pertama itu sukanya orang yang strategik itu maksudnya yang bisa ngasih ide nih. Oh perusahaan ini yang mindsetnya terbuka lah. Maksudnya perusahaan ini kita bisa bawa ke sini, idenya bisa bisa dijalankan seperti ini. Selain dari bisnis model ini, mereka bisa expand kemana lagi. Itu penting. Tapi biasanya orang tersebut nggak bisa eksekusi, unfortunately, gitu. Jadi kedua kita perlu orang yang eksekusi juga, orang yang bisa menjalankan day-to-day-nya, gimana caranya bisa achieve that goal yang udah di set sama orang yang strategiknya ini. Jadi biasanya dua orang itu sih kita apa namanya we really like startups yang mempunyai dua komponen tersebut. Gitu. Oke, saya ingin mungkin bertanya lebih ya, Kak. Untuk menilainya itu, Kolibra Capital itu menilainya seperti apa, Kak? Apakah dari pitching mereka, apakah tanya dari ada third party sendiri untuk menilai kayak gitu atau bagaimana, Kak? Oke, itu biasanya sih lebih ke interaksi kita ya dengan perusahaannya. Jadi kita memang apa namanya banyak kan due diligence kita lumayan lama ya. Mungkin dibandingin visi lain due diligence kita tuh lumayan lama. Due diligence kita biasanya 3 sampai 6 bulan. Jadi dalam 3 sampai 6 bulan itu kan kita interaksinya banyak kan dengan founders itu ngobrolnya back to back banyak, terus diskusinya banyak, negosiasinya banyak. Jadi dari situ sebenarnya udah kelihatan biasanya personality foundernya itu seperti apa. Itu satu. Dan yang kedua, ya of course kita ngobrol juga sama stakeholder luar. Tapi biasanya stakeholder luar itu lebih untuk memvalidasikan yang mereka bilang. Misalnya mereka bilang harga market segini, terus marketnya sebesar ini dan lain-lain, rather than the founders personality. Walaupun itu juga biasanya bisa come up juga in discussions, tapi biasanya lebih ke arah day-to-day conversation mereka dengan tim. Conversation kita dengan tim. Gitu. Oke, kita lanjut ke variabel selanjutnya, Kak. Itu adalah ada Sip. karakteristik. Oke, apakah Kolibra Capital menggunakan ini, Kak? Dari the product Produk ya. karakteristik. Iya. Mungkin saya beri contoh kayak, ya. Boleh. Contohnya kayak uniqueness, tahap pengembangan produk apakah dinilai juga atau paten bahkan dan lain-lainnya gitu. Yes, of course we do use that as considerations. Oke. Can you tell me, Kak, why? Oke, karena kan untuk visi ini banyak investasi di tech startups ya. Kalau tech startups itu kan they rely a lot on innovation and product development to survive. Karena kayak misalnya kita lihat dulu BlackBerry. BlackBerry kan wow gila, semua orang punya BlackBerry gitu. Tapi mereka fail to innovate, akhirnya mereka mati. Dan ya mati ya nggak bisa diapain lagi ya kan. Yes, it's the same thing for all these tech investments. At the end of the day, what's more important is their ability to keep up with the market demands. Gitu. Jadi aku ada contoh, kita pernah waktu itu ada satu company, kita suka banget produk mereka yang sekarang. Solusi yang mereka berikan sekarang tuh sangat menarik menurut kita dan it will actually really help the market. Nah, tapi akhirnya kita nggak jadi invest. Kenapa kita nggak jadi invest? Karena produk development ke depannya itu yang masih belum jelas seperti apa. Kita tuh nggak perlu tahu sih mereka tuh specifically mau jalan seperti apa. Karena kan market demand akan berubah sesuai dengan iringnya waktu ya. Tapi at least mereka harusnya udah punya visi tuh. Kira-kira apa sih yang mau kita lakukan ke depannya, what will idenya tuh dari perusahaan ini mau menjadikan apa ke depannya. Nah, jadi I think product tuh it's very important ya. Bukan cuma produk yang sekarang mereka ada seperti apa, tapi ke depannya bisa dibawa kemana, it's also very important to us. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan komponen apa aja gitu yang dinilai dari produk karakteristik ini. Seperti yang tadi saya udah mention beberapa kayak uniqueness, tahap pengembangan produk atau paten, even teknologi users gitu. Bagaimana, Kak? Itu sebenarnya beda sih case by case basis karena kan tergantung ya perusahaan yang kita lihat seperti apa. Kayak contohnya Travelio. Kalau Travelio kan they're not really that bukan perusahaan yang AI atau yang apa yang harus tech-nya benar-benar advance kan. They're basically booking platform for apa namanya for apartments gitu. Kalau kita lihat dari sisi patennya, dari sisi technological innovation, of course mereka bakal kalah sama let's say a big data company di Indonesia. Tapi kan there are other things juga yang kita lihat ya. Of course product is important, tapi kriterianya apa itu semuanya harus di-adjust sama perusahaan itu sebenarnya ngapain gitu. When we assess very kind of like technologically
advanced companies, of course patent kita lihat ya kan, terus ke depannya product innovation arah kemana mau dilihat juga. Tapi kalau product development, sorry. Tapi kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang lebih mengarah yang ke enabling traditional company to be more tech enabled, kayak contohnya Travelio, kita nggak ngeliat ke arah patent, of course. Kita ngeliatnya lebih ke arah does this actually solve the problem in the market, for example. Gitu. Jadi memang berbeda-beda sih kriterianya. Oke. Hmm. Eh, saya cukup sih Kak. Kita lanjut ke variabel selanjutnya Kak, tentang market Oke. juga. Aku tutup sendiri. Apakah market itu jadi satu consideration Kak dalam Kolibra Capital itu sendiri Kak? Yes, of course, market is very important. Oke. And could you tell me why gitu? Oke. Karena market itu kan basically nunjukin jumlah orang yang mau beli produk itu ada berapa banyak sih di dunia ini, ya kan? Atau mungkin di Indonesia atau di Jawa atau dimanapun segmentasi yang mereka mau jalanin itu. Kayak contohnya, jadi market itu very correlated with valuation actually. Mungkin juga ada familiar ya sama valuasi satu perusahaan. Kenapa very correlated? Karena market itu nunjukin seberapa maksimum revenue yang bisa dibawa atau yang diambil sama perusahaan itu, assuming mereka take up 100% of the market share. Contoh, misalnya ada startup yang menjalani apa namanya industri di pet food, gitu. Mereka membuat makanan untuk peliharaan anjing dan kucing. Nah, sebenarnya apa namanya di 25% dari household di Indonesia itu punya pets. Jadi kan itu banyak banget. Aku nggak tahu sih 25% dari household di Indonesia itu ada berapa persen, tapi it's a lot. Numbernya besar, ya kan. Sebenarnya kita kalau ngeliat dari number of pets di Indonesia besar. Tapi kita harus mikir lagi, itu relevan nggak marketnya? Ya kan? Tapi setelah kita pikir lagi, ternyata belum tentu. Karena belum tentu semua orang yang punya peliharaan itu dikasih makanan pet food. Bisa aja dikasih makanan sisanya, kayak nasi sisa dari apa namanya orang rumah makan dikasih ke peliharaannya misalnya. Jadi kan itu mendikris lagi market size-nya. Jadi dari ternyata dari 25% tersebut, cuma 10% dari 25% itu yang actually kasih binatangnya makanan pet food. Nah itu aku lupa angkanya berapa, tapi kalau nggak salah itu cuma berapa? 100 juta dolar or something like, 1 billion dollar, sorry. Cuma 1 billion dollar market. Nah, jadi total revenue yang perusahaan bisa ambil kalau mereka bisa take up 100% of the market cuma 1 billion dollars. It might sound big, ya kan? Tapi it's actually very small. Karena in order for a Yeah. company to be a unicorn, mereka kan valuasinya harus 1 billion dollar. Kalau valuasinya 1 billion dollar, mereka berarti harus bisa grow lebih dari 1 billion dollar. Kalau misalnya marketnya cuma 1 billion dollar, gimana mereka bisa grow lagi lebih dari itu? Gitu. Jadi market is a very important determining factor sih. Itu untuk melihat lah mereka bisa sebesar apa sih perusahaan ini ke depannya. Gitu. Oke, kita lanjut selanjutnya Kak. Komponen apa gitu Pak? Yang komponen yang menjadi consideration, mungkin kayak market size yang Kakak udah mention sebelumnya, kayak kompetisinya, kompetitor lainnya, apakah besar kayak gitu, uh, terus juga pertumbuhan pasarnya, CAGR ya. Apakah ada hal lainnya Kak? Boleh Okay. dijelaskan Kak? Yeah, definitely the market size is important. The TAM SAM is very important, ya kan? Karena TAM kan total marketnya, kalau SAM-nya yang available-nya dan SOM-nya yang mereka bisa obtain. It's very important karena kan it shows mereka in the short, middle, and long term bisa achieve revenue-nya berapa. Terus yang kedua CAGR, ya kan? Ya misalnya nggak apa-apa deh marketnya sekarang kecil gitu. Contohnya pet market, tapi CAGR mereka gede banget. CAGR mereka tuh kayak hampir 20% gitu. Jadi mereka year on year grow-nya marketnya 20%. Jadi walaupun sekarang mungkin angkanya belum terlalu menarik, bisa aja 5 tahun ke depan ternyata menarik banget gitu angkanya. Jadi kita nggak langsung say no to this investment opportunity. Kita lebih ke arah kayak apa namanya lihat ke depannya seperti apa. Kira penting ya kan market growth-nya. Terus yang ketiga, how crowded the competition is actually the market competitive market competition. Kayak misalnya kita mau ada invest clothing brand, tapi kan ya ampun semua orang di Indonesia sekarang udah punya clothing brand masing-masing ya kan. Bisa nggak ini grow jadi gede? Mungkin bisa aja. Kan memang market baju itu besar di Indonesia ya kan. Tapi gimana nih apakah mereka bisa gede? Belum tentu karena kan market yang gede kalau fashion it's more about apa namanya marketing and branding. Nah, jadi it's definitely a consideration juga ya tiga hal tersebut. Oke. Selanjutnya kita masuk ke selanjutnya, financial growth. Apakah kalau capital menggunakan consideration ini financial growth itu sendiri? Yes. Financial, oke. Kenapa Kak? Boleh jelaskan Kak? Oke. Walaupun dibilang ya sama orang past performance doesn't indicate future performance, tapi it's actually a pretty good guess. Ya kan? Kita kan nggak bisa meramal ya ke depannya perusahaan itu bakal bisa grow 3x atau enggak, 4x atau enggak. Tapi kita bisa lihat lah kira-kira dari track recordnya mereka.
foundernya kira-kira bisa nggak sih membesarkan perusahaannya mungkin 2-3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir, dan Oke. kira-kira itu bisa nggak kita kita implement this to their future company growth gitu. Jadi lebih ke arah situ sih. And financial growth tuh lebih kita ngambil lihat selain untuk indicator of future performance, kita juga bisa ngelihat sebagai health dari perusahaan itu seperti apa ya kan. Jangan-jangan perusahaannya selama ini GP aja masih negatif. Oke gitu kan ya udah gak menarik banget deh ya kan, mau mereka bilang ke depannya kita mau kayak gimana gimana gimana, kalau GP-nya negatif mereka mau buat jadi positif kan either mereka harus naikin harganya atau mereka kurangin cost-nya. Naikin harga customer belum tentu mau terima, kurangin cost gimana caranya mereka bisa negosiasi sama supplier, itu kan dua hal yang sangat sulit untuk dilakukan gitu. Jadi ya pas financial performance kita lebih lihat untuk lebih ke arah indikator dari operations yang mereka seperti apa ya kan, dan kedepannya mereka bisa nggak kira-kira make the operations more efficient, make the growth more significant untuk reach profitability hopefully in the future. Oke, oke. Boleh tahu nggak komponen apa aja gitu? Mungkin secara general sih revenue sih Kak. Tapi mungkin apakah ada kayak metrik-metrik lain mungkin yang Kakak udah bilang tadi ya, GP-nya atau GMV mungkin dan sebagainya. Kak. Boleh Kalau Kakak GMV jelaskan sih nggak? jujur GMV kita nggak terlalu peduli lah ya. Soalnya kan GMV itu Oh, it's fake money basically. It's not oke, actual money, interesting. right? Oke, oke, Iya, interesting. GMV is not actual money karena kan GMV cuma uang lewat, nggak masuk ke Oke, dalam rekening kamu. It's not, nggak bisa kamu pakai untuk operasional perusahaan kamu. Revenue masih bisa dipakai, tapi revenue juga kamu kan harus bayar juga untuk cost-nya, bayar ke supplier kamu dulu. ya. Jadi sebenarnya actual money itu yang kita lihat tuh lebih ke arah GP. GP mereka Oh, tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu. Karena at kan GP terus profit yang bisa mereka pakai untuk bayar gaji, untuk bayar marketing, untuk bayar sewa, untuk bayar apa macam-macam. Jadi GP semua person factor. Tapi di bawah-bawah itu of course dari cost mereka kita lihat juga. Mereka costing. timnya gede banget nggak sih? Makanya nanti kan kita bisa lihat tuh average salary per employee-nya berapa. Apakah ternyata average salary per employee-nya 20 juta. Itu udah kayak, wah udah gak masuk akal tuh. Masa average-nya 20 juta? Ya kan berarti kan banyak yang significantly higher than that, walaupun ada yang buruk juga. Terus juga marketing efficiency. Nah, kalau marketing efficiency, it's very important, especially for consumer companies, consumer brands. Karena kan consumer brands at the end of the day is just a marketing player. Gimana caranya mereka yang brandingnya bisa Oke, paling efisien gitu. Nah, tapi itu kita lihatnya sedikit dulu juga. Kita nggak bandingin itu sama revenue. Karena at the end of the day, revenue is not the money that goes into your company. Yang money that oke. goes into your company is just the GP. Nah, jadi kita bandingin nih, sebenarnya jangan-jangan marketingnya 5 juta, GP-nya cuma 1 juta. Ya, nggak Oke, efektif dong, nggak efisien berarti gitu. Jadi a lot of things that we consider sih, tapi GMV we don't really look at that. Revenue we do look at that. Revenue lebih untuk kita ke depannya negosiasi, kevaluasi, ya kan. Tapi kalau untuk indikator operasional mereka kita lihat lebih kayak GP ke bawah. Gitu. oke, oke. Berarti jika saya bisa ngomong kayak mungkin kalau Bira Capital lebih nyari yang lean ya Kak. Maksudnya yang efektif sama efisien gitu ya Kak. Dalam Ya dalam kita pengelolaannya. betul. Jadi kita tuh lebih lihatnya ke bottom line ya rather than top line. Oke, Of course top line growth is important. Mereka harus bisa grow significant, tapi harus punya fundamental yang kuat juga. Burning nggak apa-apa sih. It's okay to burn money ya kan. Tapi burnnya harus yang justified dan harus ada tren menurunnya juga gitu. Jangan sampai burnnya yang gede aja setiap tahun gitu. Harus ada uh, apa namanya track to profitability basically. oke, interesting. Kita yang terakhir ya Kak, bisnis model. Apakah bisnis model salah satu consideration Kak dalam Calibra Capital itu sendiri Kak? Of course. Of course, oke. Why Kak? Boleh jelasin Kak, bisnis model itu bagaimana gitu dalam sudut pandang Calibra Capital? Business model tuh jadi lebih ke ini untuk, jadi kan tadi kita udah ngomongin market ya, Samsung tadi misalnya. Yep. Nah, business model itu lebih untuk mereka udah jalan ini misalnya, oke, I wanna do agriculture company. Ya kan agriculture company-nya misalnya di finance, jangan deh, misalnya kita mau waste management company. Waste management company-nya, tapi kan cara kita mau waste management tuh bisa macam-macam. Ya kan bisa ada yang B2B, maksudnya mereka kolek sampahnya dari businesses, baru mereka nanti mereka kolek sendiri terus mereka taruh ke tempat pengumpulan mereka terus mereka proses. Ada juga mungkin yang lebih ke B2C, mereka kolek ke rumah-rumah orang, ada mungkin mereka cuma koleknya ke pengumpul sampah doang ya kan, jadi mereka lebih lean operationsnya. Jadi karena tiga business model tersebut in terms of operations bakal beda banget. Kalau yang B2C mereka mungkin nggak perlu truk yang gede-gede, mereka lebih butuh truk yang kecil-kecil atau mungkin motor atau gimana untuk pick up sampah. Kalau yang B2B mungkin mereka bisa truk yang lebih gede lagi. Kalau yang B2C, kalau yang
konteks pengumpul sampahnya langsung, mereka mungkin nggak perlu truk yang banyak-banyak, tapi lebih perlu warehouse yang besar. Nah, jadi itu semuanya bakal affect their operational cost-nya seperti apa. Tuh. Jadi itu satu komponen dari sisi situ. Dan sisi lain juga kenapa business model is important, karena itu indicate time sum-sumnya mereka. Ya kan, kayak misalnya mereka mau waste management. Waste management itu time-nya misalnya seberapa juta dolar. Nah, tapi waste management untuk B2C, untuk yang B2B, sama untuk yang mengumpulin sampah doang, atau mungkin yang mereka yang processing doang, atau mungkin mereka yang jual doang ke apa namanya pabrik sampah, itu bakal beda semua apa namanya in terms of the sum-nya. Gitu. Jadi itu indikator juga sih, kira-kira sum market share yang mereka bisa ambil itu ke depannya berapa persen. Gitu. Jadi basically business model tuh dictates everything lah, dari mereka bisa achieve revenue berapa dan cost-nya mereka tuh bakal seperti apa. Gitu. Oke, kita masuk ke komponen apa aja gitu Kak. Komponen yang jadi assessment gitu atau measurement dari Caliber Capital itu sendiri. Mungkin Kakak udah mention perihal B2B B2C, apakah Caliber punya preferensi invest di company yang B2B atau B2C atau B2B B2C? Apakah kayak strateginya, apakah dari marginnya, apa dari pricingnya gitu? Boleh dijelaskan Kak? Oke. B2B atau B2C kita nggak ada preferensi sih, tapi of course for certain business models we do. For example untuk yang sampah, kita of course lebih prefer yang B2B, ya kan? Karena yang B2B yang B2B ini kan mereka nggak harus punya fleet yang banyak-banyak untuk mengumpulin sampahnya, logistiknya jadi lebih mudah, for example. Tapi untuk perusahaan kayak Travedio kita lebih prefer B2C. Karena kalau B2C, mereka marginnya bisa lebih besar. Karena kan mereka nggak jualin lagi misalnya mereka jualin lagi ke other OTA, kalau jualan other OTA kan margin mereka dipotong lagi. Itu kalau misalnya mereka bisa jual langsung ke konsumernya, mereka marginnya bisa lebih tinggi, for example. Nah, jadi preference B2B atau B2C itu tergantung sama spesifik marketnya yang kita lagi mau lihat itu seperti apa. Gitu. Itu yang pertama. Pricing, of course, is important. Karena kan at the end of the day, pricing dictates everything ya. Pricing determines whether or not people want to buy from this company. Tapi of course kita juga nggak mau for certain businesses misalnya yang terlalu lower end juga menurut kita susah, tapi untuk yang terlalu high end juga susah. Jadi it's all about balance sih, kita semua itu tergantung segmen market yang kita mau lihat seperti apa dan how to best tackle the specific market segment gitu. Oke, perihal margin Kak, apakah ada spesifikasi sendiri misalnya market ini emang perhitungan segini dan bagaimana gitu Kak, perihal margin itu sendiri Kak? Apakah dihitung juga? Margin itu kita harus lihat sama comparable-nya dia ya. Kita lihat misalnya kalau comparable dia misalnya GP marginnya 30%, terus mereka cuma 5%, it's a big question dong, kok bisa kayak gitu? Mereka kagak bisa, antara mereka pricing-nya salah, atau mereka negosiasi sama supplier salah, antara dua itu. Ya, karena jadi it's definitely an important factor, karena kan it also determines mereka ke depannya bisa taker atau enggak growth-nya. Interesting. Oke. Untuk kelima ini sebenarnya udah selesai Kak. Selanjutnya, based on dari Caliber Capital sendiri nilainya itu, apakah ada hal yang lain dari kelima yang saya udah sebut tadi Kak? Tadi udah founder, udah market, udah business model, udah traction mungkin. Sebenarnya financial growth dan traction tuh financial growth sama traction sama lah ya, kurang lebih lah ya. Oke. Is it different? Nggak tahu, menurut kamu beda atau nggak? Actually in my study it is literally different sih Kak. Soalnya it is more financial kalau yang apakah traction juga? Of course, traction is important karena kan kita ngelihatnya company yang udah ada traction kan, kita nggak bisa ngelihat perusahaannya masih very early stage. Tractionnya seperti apa, kriterianya nggak ada specific number, tapi of course kita harus, biasanya sih cara kita lihat adalah misalnya kita lihat perusahaan apa ya misalnya marketing firm gitu, marketing agency. Misalnya kita nggak bisa lah bandingin marketing agency ini sama perusahaan yang udah besar banget, ya kan. Nah, tapi kita bisa lihat nih kalau perusahaan agency lain pas at that point, misalnya kita lihat perusahaan yang umur 3 tahun, kita lihat yang udah successful, pas mereka masih jalan 3 tahun, mereka tuh bisa sampai apa sih, bisa sebelumnya seapa, dan apakah comparable perusahaan kita sekarang. Nah, itu salah satu cara lihatnya sih seperti itu misalnya traction. Terus apa lagi? Oke Kak, sebentar Kak, kita masuk ke traction terlebih dahulu Kak. Metrik apa aja gitu Kak yang digunakan oleh Caliber Capital itu sendiri? Secara umum aja tadi sih, yang tadi aku bilang sih, apa namanya, apakah mereka comparable dengan kompetitornya when we were at the same position as the company that we're assessing right now gitu. Oke. Selanjutnya Kak, yang apakah ada faktor lain Kak selain traction? Lagi ya, apakah sinergitas itu dinilai juga
seperti contoh di MBA Ventures tuh mereka cukup melihat dari sinergitasnya mereka sendiri dari perusahaan mereka gitu. Mungkin sedikit berbeda ya, karena MDI kan di bawah Telkom atau Telkomsel sih, antara dua itu. Ya kan, jadi mereka kan nyari perusahaan yang bisa membantu growth dari perusahaan induk mereka. Kalau kita kan Kolibra, it's an independent VC, kita bukan CVC gitu. Jadi itu lebih ke arah, kita sih lebih ke arah kita bisa gain-nya itu seperti apa. Oh mungkin yang tambahin exit ya. Oh, exit Exit-nya tuh bisa seperti strategi. apa. It's very, ya exit. Jadi kita biasanya exit itu maksudnya jadi ke depannya kita bisa keluar dari perusahaan ini, kita bisa jual share itu caranya gimana. Apakah dari akuisisi, secondary transaction maksudnya misalnya kita jual ke investor lain yang masuk, atau mungkin IPO, atau apapun itu caranya. Ya karena itu biasanya caranya kita lihat adalah dengan lihat dari market. Nah biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang level ini biasanya gimana sih? Apakah mereka di-acquire, apakah mereka secondary access atau gimana. Kalau IPO sih jujur kita nggak terlalu mengharapkan banyak karena the IPO market in Indo is still very early ya. Jadi kayak Hard to it's quite ya. difficult lah gitu. Ya. Jadi kita bisa biasanya lebih consider ke arah acquisition atau secondary sale. Gitu. Oke Kak, saya ingin tanya lebih di exit itu sendiri Kak, exit strategis. Apakah exit strategis itu dipersiapkan oleh para foundersnya itu sendiri atau perhitungan dari Kolibra Capital itu sendiri Kak? Kita biasanya tanya foundernya, sebenarnya what do you want to do with your company sih? Soalnya setiap founder kan punya goal masing-masing. Ada founder mungkin yang mau take this untuk grow jadi Google, for example, like Google gitu loh, kayak gede terus. Ada juga company mungkin yang carinya, oh I wanna do this at the end of the day biar kita bisa misalnya gabung sama perusahaan yang lebih besar. Nah, kita kan nggak bisa memaksakan kehendak kita ya. Jadi kita pun kalau misalnya kita punya plan, tapi perusahaan founder yang nggak mau melakukan juga ya nggak bakal terjadi gitu. Jadi kita biasanya tanya foundernya dulu, what do you actually want to do with this company? Kalau kita udah tahu, misalnya dia bilang, okay, we wanna grow this company, berarti kemungkinan besar exit kita dari secondary, for example, gitu. Kalau mereka udah bilang, okay, we wanna grow this up to a certain point, dan kedepannya harapannya bisa di-acquire sama a bigger company, atau bisa join dengan bigger company, berarti kita mungkin exitnya dari acquisition, gitu. Jadi tergantung sih sama visi dari perusahaan, dari founder itu seperti apa. Oke, berarti dari founder Kak. It's one of the considerations, tapi kedepannya kita kan juga harus consider fund timeline ya. Jadi kalau aku nggak tahu kamu tahu atau enggak, tapi fund tuh ada umur. Umurnya tuh maksimum tuh 10 tahun. Biasanya 5 tahun untuk investing, 3 tahun untuk exit, tambah 2 tahun lagi kalau misalnya belum ada yang masih belum di exit, for example. Jadi misalnya mereka ada plan, oh I want my company to be acquired. Tapi mau di-acquire 20 tahun lagi, itu kan udah di luar dari fund life kita. Fund life kita kan cuma 8 tahun, for example. Jadi kita tetap harus cari lagi gimana cara kita bisa exit within that specific fund lifetime gitu. Yang 10 tahun itu apakah secara general atau dari penetapan dari Kolibra? Oh, secara general. Secara general 8 sampai 10 tahun memang fund life. Oke. Masih. Oke, apakah ada lagi Kak? Yang tadi kan sebenarnya udah traction sama exit strategi. Cukup udah sih, 2 itu mungkin ya. Oke, saya rasa udah sih Kak untuk sesi kali ini Kak. Sebelum diakhiri boleh screenshot dulu Kak. Oke, boleh silakan. Sama sebentar Kak.